Buya mau tanya, apakah orang yang pernah berjumpa Rasulullah dalam mimpinya, kalau berzikir masih perlukah menghadirkan wajah mursyidnya? Bagus ya. Orang yang bermimpi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak selalu melihat wajah Nabi. Kadang-kadang hanya melihat khirqahnya Nabi. Nabi itu pakai kain ya. Nanti ada masanya kita pakai begitu Bang Dik. Udah ada serban ditutup. Innalillahi wa inna ilaihi. Bener. Iya. Itu namanya khirqah. Kadang ada yang melihat Nabi cuma dari samping, ada yang melihat Nabi dari belakang, ada yang melihat Nabi dari depan, tapi terlihat hanya cahaya. Tergantung makom dan kedekatannya dengan Nabi. Semakin dia kenal kepada baginda Nabi, semakin jelas wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu wajah. Ada wajah sampingnya Nabi, wajah nurnya Nabi, semuanya wajah. Rambutnya Nabi, semua itu. Apakah orang kalau sudah bermimpi ketemu Rasulullah SAW, dia masih perlu menghadirkan wajah mursyidnya? Tinggal tanya kalbunya, saat engkau mau zikir, apakah bisa langsung berkoneksi kepada Allah dengan mengenang mimpinya ketemu Rasulullah? Biasanya tidak bisa. Kecuali antum sudah sampai ke makom yang berikut. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya akan mampu, akan Allah izinkan melihatku dalam keadaan jaga. Kalau sudah sampai di makom itu, baru dia tidak perlu lagi, bahkan tidak perlu lagi bermursyid. Mursyidnya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mursyidnya sendiri nggak pernah mengalami itu, lebih tinggi dia. Tapi itu pun jebakan Batman. Apakah dia merasa lebih tinggi dari gurunya? Atau dia mengatakan, ini berkah guruku. Dan dia tetap mencium tangan gurunya. Walaupun dia lebih sakti, lebih hebat sekarang dari gurunya. Sakti itu pinjaman Allah. Antum pinter, pinjaman Allah. Sekejap bisa hilang. Bisa badan-badan antum itu hilang. Mati namanya. Ya. Yaqbidul ilma intizaan. Kematian yang intiza. Mendadak. Ya, baru berilmu dikit udah gaya ya. Hati-hati. Baik. Jadi anugerah-anugerah itu, pernahkah kita bisa menyengaja mimpi? Bisa nggak? Maka teman-teman yang dianugerahi mimpi, mimpi itu kan milik saya, milik antum. Itu Allah pinjamkan sejenak saja. Jangan sok juga. Ya. Semoga itu tanda aja bahwa kita ini benar cinta kepada Nabi. Orang yang benar cinta kepada seseorang, dia akan ketemu di alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar itu bisa dijenguk di dalam keadaan sadar. Kalau dia sudah bisa mengendalikan gelombang-gelombang otaknya dengan zikrullah. Tapi kalau belum bisa, maka dia akan menemukannya di dalam mimpi. Itulah sebabnya kenapa orang ada di dunia ini, dia nggak perlu tidur banyak. Karena gelombang otaknya bisa dikendalikan seakan-akan dia tidur pada dia dalam keadaan jaga. Itulah baginda Nabi SAW. Itulah wali-wali Allah Al-Ghaus. Makanya yang dilihat dalam mimpi oleh seseorang bisa dilihat oleh beliau dalam keadaan jaga. Itu dia. Maka teman-teman, mimpi-mimpi kita itu masih biasa. Itu makomnya masih makom mubtadi. Makom pemula, jangan pernah mulia dengan mimpi. Apalagi udah merasa Imam Mahdi dengan mimpi. Menggantungkan harapan kepada orang yang cuma mimpi ketemu Allah. Di sana ada banyak hamba-hamba Allah spesial. Dia ketemu Allah bukan mimpi, tapi dalam keadaan jaga. Tapi dia tidak pernah merasa sebagai Al-Mahdi. Tapi dia tahu mana ciri-ciri Al-Mahdi. Maka tolong teman-teman, ini akhir zaman, hati-hati. Jangan gantungkan harapan dengan mimpi-mimpi seseorang di luar negeri sana.